kita mulai ibadah kita, yang pertama siapkan Alkitabnya, dan yang kedua siapkan hati, dan yang ketiga siapkan persembahannya. Untuk itu tidak boleh ganggu samping kanan kirinya, kakaknya ataupun adiknya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dan mengangkat kidung pujian Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ayo semua bersemangat memuji Tuhan. Kita katakan Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini anak-anak Tuhan datang menghampiri hadirat Tuhan melalui puji-pujian. Dan sebentar juga Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan cerita. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya baik adik-adik, kembali kita mengangkat kidung pujian seperti mentega dengan roti, disambung dengan baca kitab suci, doa tiap hari. Seperti mentega dengan roti.
mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Ida. Ya, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, pada pagi hari ini adik-adik kita ketemu lagi dalam ibadah minggu. Dan pada pagi hari ini kakak ingin membacakan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa semuanya dengan sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah minggu, baik secara online ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap rumah kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati hamba yang akan membawakan firman-Mu, biarlah dapat berkata-kata seturut dan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Ya, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan buka Alkitabnya. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ya adik-adik, sebelum memulai cerita kakak mau tunjukkan dulu. Di tangan kakak ada sebuah benda. Ini adalah lidi. Ya, kakak memegang 1 batang lidi di sebelah kanan dan 7 batang lidi sebelah kiri tangan kakak. Ya, pertama-tama kakak ingin mencoba mematahkan 1 batang lidi yang ada di sebelah tangan kanan kakak. Adik-adik perhatikan ya, kakak mematahkannya. Ya, 1 batang lidi ini sangat mudah untuk kakak patahkan. Ya. Sekarang kakak coba mematahkan yang ada di tangan kiri kakak 7 batang lidi. Adik-adik perhatikan ya. Kakak coba mematahkannya. Ya, ternyata yang 7 lidi ini sangat susah untuk kakak patahkan. Ini, coba adik-adik lihat. Ya, ini sangat susah untuk kakak patahkan. Ya. Dari praktek kakak tadi itu sama dengan berdoa. Ya, kita akan merasa lebih kuat jikalau kita berdoa bersama-sama, baik itu dengan teman-teman kita ataupun dengan keluarga kita yang ada di rumah. Ya, jikalau kita berdoa secara bersama-sama, kita akan merasa lebih kuat, sama dengan 7 batang lidi tadi yang susah kakak patahkan karena dia sangat kuat, karena jumlahnya sangat banyak. Ya, baik, kakak akan bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa bersama-sama. Semuanya dengar cerita kakak ya, kakak ingin bercerita. Nah, adik-adik, menghadapi masalah seorang diri dan bersama orang lain tentu kita merasa sangat beda. Ya, kita akan merasa lebih kuat, lebih tenang jikalau ada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman kita yang mendukung kita. Ya,
mendukung kita atau mendoakan kita jikalau kita sedang dalam masalah. Ya, ini terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, Yesus pada saat itu sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menanti turunnya Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan. Mereka diperintahkan untuk pergi ke sebuah kota, yaitu kota Yerusalem. Ya. Maka setelah menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid Tuhan Yesus lalu meninggalkan Bukit Zaitun menuju ke sebuah kota yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu kota Yerusalem. Ya, mereka berangkat ke kota Yerusalem dan berkumpul di dalam suatu ruangan. Namun Tuhan Yesus tidak memberitahukan kepada murid-muridnya kapan Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan itu akan Tuhan Yesus curahkan kepada murid-muridnya. Ya, jadi para murid menanti dengan kondisi yang tidak menentu. Selain itu, para murid juga sebenarnya merasa sangat takut dengan orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus pada saat itu. Sewaktu-waktu mereka bisa saja menjadi sasaran ketidaksenangan orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Ya, penantian yang tidak menentu dan suasana yang mencekam pada saat itu tidak mudah bagi para murid Tuhan Yesus. Mereka butuh penguatan dan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Ya, mereka berdoa untuk menyampaikan permohonan tersebut kepada Tuhan Yesus. Menariknya adik-adik, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berdoa tidak sendiri-sendiri. Mereka berdoa secara bersama-sama. Selain para murid, ada juga saudara-saudara Tuhan Yesus yang berkumpul di sana, serta beberapa perempuan, termasuk Maria ibu Yesus. Ya, mereka bertekun berdoa dengan sehati, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama mengungkapkan kegelisahan mereka, sama-sama menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dengan demikian, mereka tidak merasa sendiri. Mereka menghadapi masalah itu secara bersama-sama dan berdoa secara bersama-sama. Tuhan dapat hadir dalam persekutuan doa bersama untuk memberikan ketenangan dan kekuatan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu. Mereka merasakan dukungan dari orang-orang terdekat mereka, dan tentu hal ini dapat menguatkan mereka dalam masa penantian mereka pada saat itu. Ya, adik-adik, dari cerita ini mengajarkan kita, mengajarkan kakak dan adik-adik yang ada di rumah untuk selalu bertekun dalam doa. Dan jikalau kita berdoa bersama-sama, mendoakan teman kita, mendoakan keluarga kita yang ada di rumah, kita akan merasa lebih kuat. Ya, dalam masalah apapun yang kita hadapi, jikalau kita bersama-sama dengan orang-orang terdekat kita, maka masalah itu akan terasa lebih ringan. Ya, jadi adik-adik yang ada di rumah, kita bisa berdoa bersama-sama dengan teman kita. Kita mengajak teman-teman kita yang ada di rumah, yang ada di sekolah, untuk kita berdoa bersama-sama, mengajak bapak, ibu, saudara-saudara kita berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Maka kita akan merasakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi demikian cerita kakak pada pagi hari ini. Kiranya cerita kakak pada pagi hari ini boleh bermanfaat dan boleh adik-adik simpan dalam hati, boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian cerita kakak pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Baik adik-adik, kita akan menyaksikan video dari teman-teman kita yang telah mengerjakan tugas yang minggu lalu. Shalom Bu Guru, saya akan membacakan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dengan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Alkitab para nabi. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukuman yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin.
Ya adik-adik, kakak punya tugas buat adik-adik. Jadi gambar yang di atas silakan minta tolong sama mama atau bapak atau saudara yang ke gereja hari Minggu untuk mengambil tugasnya di depan gereja. Jadi tugasnya itu nanti kakak akan berikan kepada orang tua atau saudara adik-adik untuk diwarnai. Terus adik-adik foto, dipegang tugasnya dan foto, lalu fotonya dikirim ke kakak-kakak pembimbing. Oke? Ya, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik adik-adik, untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, tiba saatnya kita berdoa syafaat semuanya dengan sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup matanya, duduk yang manis, semuanya harus serius berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat penyertaan Tuhan Yesus yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus telah menyertai kami dari awal ibadah kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, boleh kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan, sehingga kedua orang tua kami boleh tetap ada untuk menjaga, mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan kedua orang tua kami, terlebih juga membanggakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat adik-adik kami dalam bangku sekolah. Tuhan Yesus berkati mereka, meskipun belajar secara daring dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan selalu ada semangat, selalu ada kekuatan yang mereka dapatkan, yang mereka selalu rasakan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan, semoga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan boleh terwujud seturut dengan kehendak-Mu saja. Mereka menjadi anak-anak yang selalu membahagiakan Tuhan dan kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami, jikalau ada dari mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan. Engkau menjamah sakit penyakitnya, Engkau mengangkat sakit penyakitnya Tuhan, sehingga minggu depan boleh bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang jikalau mereka
malas untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Kau buka pintu hatinya Tuhan, sehingga minggu depan juga boleh bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berdoa sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati juga, berkati kakak-kakak pembimbing yang selalu setia melayani Tuhan dan melayani adik-adik kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat persembahan kami yang telah kami jalankan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk kami pakai di gerejamu ini, untuk kami pakai dalam pelayanan sekolah minggu kami. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan negara kami dari COVID-19 ya Tuhan, karena kami merindukan untuk bersama-sama berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya bahwa mujizat-Mu, kuasa-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dirilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya baik adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.